Teman Ibar Tanempar, ini hari kedua kami berada di Tnyafar Wematan dan kami akan bersiap-siap menuju ke lokasi rumput laut. Dari Tnyafar Wematan menuju ke lokasi pertama yang akan dipanen, yaitu di Torim Tubun Silai. Kami berjalan kaki dari Wematan, kurang lebih ada sekitar setengah kiloan gitu, dan kami bertemu dengan mereka ini sedang menjaring. Ya, cuma dapat 2. Baru dapat 2 ikan kapas kecil-kecil. Belum beruntung, silahkan coba lagi. Ampi, Bapak dong belum berhasil. Doakan supaya berhasil, supaya ketemu bisa bawa pulang sama-sama. Sembunyi ke apa? Pagi dia masih tidur kan? Iya, dia masih tidur. Pantainya cukup kotor, banyak sampah, pasirnya putih, airnya jernih sekali. Om Rida. Hai anak-anak, kalian mau pergi kemana? Mau pergi panen agar-agar. Oh, mau panen agar-agar di Torim Tubun ya? Iya. Malia, kamu sudah siap panen agar-agar? Iya. Panen agar-agar. Kami sudah sampai di lokasi untuk mau panen agar-agar. Agar-agar dong sekecil-kecilan. Sudah bisa? Ini. Oh, belum bisa, yang itu belum bisa. Bisa. Coba kita bisa. Kita lihat lagi menuju ke tempat, ke lokasi yang sudah siap dipanen. Saatnya lepas jangkar. Yang dilakukan oleh Kevan lepas jangkar. Yeay, kita mau berlabuh. Sudah. Di tempat inilah, di depan Tnyafar Torim Tubun Silai, kakak saya, Kakak Ridokot Ngoran, memulai profesi barunya sebagai petani rumput laut. Sejak 12 tahun yang lalu, dia tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya penghasilan yang cukup untuk menghidupi rumah tangganya. Namun, saat ini dia bisa menghidupi keluarganya, bisa menyekolahkan anak-anaknya, dan salah satu anak perempuannya sedang berada di bangku kuliah. Dia bisa membangun rumah yang lebih layak dan kemudian bisa punya usaha yang lain. Meski begitu, dia mengaku bahwa dalam perjalanannya sebagai petani rumput laut ada suka duka yang dia alami manakala datangnya musim gagal panen di musim-musim pancaroba. Hasil panennya mengecewakan sehingga harus merugi hingga belasan juta rupiah. Tidak ada kesuksesan atau tidak ada pekerjaan yang tanpa risiko. Namun dengan kegigihannya dia terus berjuang sebagai petani agar-agar untuk dapat menghidupi keluarganya. Saya sebagai adik perempuan yang bungsu merasa bersyukur sekali memiliki kakak yang baik seperti ini, karena lewat pekerjaannya ini dia sudah
cukup membantu kami saudara-saudaranya, apalagi di masa-masa pandemi kemarin di mana perekonomian sedang terpuruk, finansial sedang terpuruk, tidak ada sumber-sumber pendapatan lain. Kakak saya sering membantu kami. Panen hari ini telah cukup dan sebentar lagi kami akan bergegas menuju ke darat, ke Tnyafar Wematan. Jadi ada 2 lokasi yang akan didatangi oleh kakak saya, yaitu di tempat ini di Tnyafar Turim Tubun Silait atau Turim Tubun Besar, dan nanti di sore harinya dilanjutkan lagi di Tnyafar Wematan. Sekali kepurang ini ya. Ayam? Sekali lakisan. Langsung keluar. Datang dulu. Langsung sudah. Candi. Sampai deh. Temani Barta Nempar. Jadi agar-agar yang atau sat yang berupa gel yang biasanya kita makan dengan nikmat yang sudah jadi puding itu prosesnya cukup panjang hingga ada di tangan kita atau ada di mulut kita. Ada perjuangan dan kerja keras dari para petani rumput laut. Mereka harus menahan panas dan juga hujan untuk berada di atas laut atau di dalam air untuk membersihkan, merawat, memanen hingga menjualnya. Ini tali ini bekas ikat agar-agar yang sudah dipanen kemudian akan dibersihkan dan dipasang lagi dengan agar yang baru. Kalau ini beberapa jemuran sedang kosong karena rumput lautnya tidak dipanen untuk dijual tetapi dijadikan bibit lagi. Apa ya jenis yang makan? Oi.
Biasa kalau banyak itu sampai bagaimana pono? Satu kali begitu terang saya mampu. Jadi kalau biasanya kalau buku panen 3 kali, tapi itu di sana itu beda dengan kemarin itu 3 kali 1 karung. Oh, Jadi kalau 1 karung sekarang ini sudah masuk 3 juta lebih sampai 4 juta dari harga. jadi satu kali ini satu long line ya? Yang lain yang pendek ini. Oh, ini bisa dapat 1 karong Ah, bisa. yang sampai jauh sekali. Ini kira-kira dapat berapa karung? Berapa? Berapa kilo ini? Paling tinggi 20 kilo. 20 kilo. 1 kilo berapa sekarang? 1 kilo 30. 30.000. Berarti ini sudah 600.000 nih ya? Iya. Proses jemurnya berapa lama? Kalau panas begini 2 hari. Oh, 2 hari. Oh. Jadi kalau 1 hari itu bisa panen berapa long line? Bisa 3, bisa lebih juga, tapi tergantung dari jemuran yang disiapkan. Oh. Jadi agar-agar ini bukan untuk dijual, tapi akan dijadikan untuk sebagai bibit dan akan ditanam lagi. Menjadi petani agar-agar dan suka dukanya seperti apa? Tahun 2010. 2010 ya. Ya. Berarti sudah 12 tahun. Ya. Iya. Sukanya panennya hasilnya bagus. Tetapi kendalanya ada kalanya bisa rusak, bisa kalanya bisa gagal panen itu di musim barat. Oh, di musim barat. Itu karena apa? Pengaruhnya apa? Pengaruh alam. Oh, alam. Sempat agar-agar ini dia mengalami penyakit. Iya, ada. Penyakit yang warna putih itu ya? Iya, Oh, itulah yang menyebabkan gagal panen. gagal panen. Kalau dia sudah mengalami sakit berwarna putih atau ice itu, otomatis dia punya beratnya berkurang. Berkurang, panenannya juga minim. Karena bisa minim. gagal panen. Bisa gagal panen. Kalau sudah gagal panen begitu biasanya merugi. Rugi, sampai bisa-bisa puluhan juta juga. Kemarin karena angin, saya punya kerugian sekitar 10 juta lebih. Jatuh semua. Karena Itu waktu kapan? Januari. Oh, awal tahun ini. Iya, Desember sampai Januari. Pernah mengalami kerugian sampai terbanyak itu berapa? 10 juta. Ya, kemarin 10 juta lebih. 10 juta. Itu yang paling besar. Iya. Oh, Bisa juga karena lebih juga dari itu, gagal panen itu dari biasanya penyakit sampai gagal panen yang biasanya target dari 1 ton sampai 1 ton 200 kilo menurun sampai 300-400 kilo. Awal mula memilih pekerjaan ini dari mana? Ya, karena Ada program pemerintah. sudah ada, makanya kita ikuti saja. Siapa yang mengajak waktu itu? Eson Sarbuna. Oh, Esan Sarbunan. Terus bibitnya dari mana? Bibitnya dari dia juga. Oh, dia yang mengajak dan dia menyiapkan bibit. Iya. Waktu itu kira-kira bibitnya berapa kilo? Ya, tahap awal itu sekitar 30 kilo. Itu dia dibeli atau dikasih cuma-cuma saja? Dikasih cuma-cuma. Jadi waktu mulai panen, tanam agar-agar itu sudah di sini.
Sudah di Nyafar ini? Belum. Pertama di Torentubun dulu. Oh, di Torentubun dulu. Berapa lama lantas pindah ke Nyafar Wematan? 1 tahun. Hmm, Karena di sini belum ada rumah. belum ada. Jadi saya orang pertama yang di sini. Oh, Tinggal di sini dan bagaimana ceritanya sampai bisa pindah dari Torentubun memilih lokasi di sini, membuka Nyafar baru ini? ya karena lahan Masih kosong. tempat tinggal di sana jauh dengan lahan. Oh, jadi lahannya di sini, Di sini. tinggalnya di Torentubun. Gitu. Waktu itu Bapak Eson juga tinggal di sini. Di sana. Di Torentubun. Iya. Tapi Bapak Ridho yang memilih untuk Pindah karena pindah terlalu ke jauh sini. dari tempat usaha. Oh, tempat usaha. Iya, iya. Jadi dari tahun 2010 sampai 2022 masih tetap di sini. Iya. Rumahnya dibangun tahun berapa? Tahun 2011. 2011. Oke. Itu kisah gagalnya. Kalau suksesnya bagaimana? 1 kali panen itu berapa ton? Minimal 1 ton. Naik sampai 1,5 ton. Itu dapat berapa duit? Tergantung dari harga. Kalau harganya berapa sekarang? Kalau harganya sekarang 30. 30.000. Iya. Waktu itu belum punya usaha lain selain kerja agar-agar. Belum. Dari hasil panen agar-agar ini apa saja yang sudah dibelanjakan atau usaha-usaha lainnya? Bangun rumah, buka usaha sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Jadi ini nih, Bisa beli tanah. bisa beli tanah. Dan yang pasti beli kendaraan motor dan lain-lain ya. Jadi total omset setiap kali panen itu berapa? Total. Tergantung dari harga. Kalau harga sekarang minimal 100 juta untuk tahun ini. Tahun ini targetnya 100 juta ya? Iya. Dari tahun ke tahun itu biasanya berbeda? Beda. Beda hasil juga dari harga. Dari harga. Oh. Tapi banyak juga selain Bapak Ridho yang sudah berhasil, banyak juga keluarga-keluarga dan teman-teman yang belum mencapai ini. Apa kiat-kiatnya bisa berbagi kepada mereka biar sampai ke sukses seperti begini? Yang pertama harus apa yang dilakukan gitu. Yang pertama harusnya punya kesadaran diri dulu. Kalau orang malas, ya mana bisa dapat. Iya. Harusnya ada ketekunan dulu. Tekun ya. Tekun dan rajin mengerjakannya. Karena kerja agar-agar ini walaupun pekerjaan ringan tapi selalu tidak ada istirahat. Rutin dikerjakan. Rutin. Iya, iya. Tapi pernah juga ada yang mencuri. Oh, kalau saya belum. Belum pernah ada yang mencuri Bapak Ridho punya agar-agar. Belum. Tapi kalau orang lain saya dengar itu sering dicuri ya. Iya, tapi saya belum. Dan Bapak Ridho akan memilih untuk tetap mengerjakan ini. Iya, kalau saya sudah sukses ya bisa alihkan kerja, tapi ya masih selama belum, ya masih bisa, masih tetap kerja. Oh, iya. Tergantung dari perputaran usaha. Kalau usaha sudah kuat, berarti memilih usaha berdagang. Berdagang. Tapi lokasinya bagaimana? Apakah mau disewakan atau bagaimana nanti? Dikasih keluarga. Oh, kasih ke keluarga.